Jika bapak dan ibu memiliki anak dan butuh pengasuh, bisa hubungi saya. Saya Yunda Elsa Arjeti sebagai makalah. Jangan menunda skripsi supaya tidak menjadi mahasiswa abadi. Saya Anissa Aprilianti sebagai nenek sihir. Jika kalian melawan terhadap kedua orang tua kalian, saya akan mengutuk kalian sebagai kodok. Saya Suryaningsi sebagai maling. Jagalah dan jika tak ingin hilang. Menulis bekerja untuk keabadian. Itu kata para mulia Anastasia. Menjadi penulis itu menyenangkan, walaupun kelihatannya membosankan. Dengan menulis, aku bisa Menyantet orang. Itulah pekerjaanku. Aku bisa mendapatkan banyak uang dari hasil menyantet. Selain itu, aku juga bisa mengganti mama bayi yang sudah penuh. Lalu saya bubuhi dengan bedak dan saya ganti dengan yang baru. jadi mahasiswa. Di umurku yang 25 tahun ini, aku masih jadi mahasiswa. Sedangkan teman-temanku sudah lulus dan ada yang sudah menggendong anak. Terkadang aku iri, ya tapi mau bagaimana lagi, inilah nasibku sebagai Keong racun. Aku mengutuk Chandra Kirana menjadi seekor keong karena dia telah menghalangi kebahagiaan cucuku. Tapi kutukannya akan hilang jika dia Mencuri duit tetangga. memang lebih cepat dan dekat. Tak usah jauh-jauh, hanya 5 langkah dari rumah lalu langsung meminang gadis. Pujaanku di hadapan teman-temanku, itulah impianku. Aku selalu berdoa agar aku menjadi Pencuri yang baik dan yang sangat cerdas dalam menjalankan aksi agar tidak ketahuan ataupun yang curiga. Cukup dengan waktu 15 menit, aku bisa dicium oleh pangeran tampan yang tulus mencintainya. Itulah satu-satunya cara agar dia bisa lulus skripsi. Yang susahnya minta ampun, ditambah tugas mata kuliah yang belum selesai juga. Ditambah pusingnya hidupku mikirin kuliah, mikirin kerjaan, dan mikirin pertumbuhan badan bayi yang selalu sehat dan timbangannya selalu bertambah, membuktikan bahwa saya merawatnya dengan baik, tak kenal lelah dan tak kenal menjadi kaya dengan cara pesugihan. Dengan syarat dengan memberi tumbal, yaitu tumbal. Buku dia, kubuka kembali untuk mencari referensi kehidupanku. Dahulu, lalu kubuat cerita tentang darah anak perawan. Dengan cara membunuh darah anak perawan tepat pada saat ngompol di celana. Itu memang sudah kebiasaan bayi. Wajar saja karena bayi belum bisa. nongkrong sama teman-teman. Yang pergaulan membuatku selalu menemukan tugas kuliah, dan akhirnya aku dijuluki sebagai penyihir. Sepertiku memang pintar, walaupun sudah nenek-nenek, aku selalu Jatuh cinta, itulah judul buku yang berisi kisah cintaku pada saat pertama kali dapat beli hasil dari maling. Aku sangat bersyukur uang ini akan digunakan untuk jalan-jalan dan jika ada sisa maka menggunakan untuk melapatmu. Betapa senangnya hatiku saat kau mengatakan, "Wah, tolong Bang!"
Kalau ada, aku menemukan bayi seperti itu akan kujuluki dengan mahasiswa paling lama dan ayam kampus. Itulah prestasiku, prestasi terbuka yang membuat orang Mencari ilmu sihir lebih banyak lagi dan kuat agar aku bisa move on dari mata, membuatku sedikit menderita, namun juga membuatku terinspirasi untuk menulis novel September yang berjudul Mencari Jodoh. Itulah cita-citamu dan kini terwujud dengan dia yang menerima lamaranku. Dan setelah ini aku akan mempersiapkan tumbal sebagai persyaratan. Ada tumbal anak balita, tumbal perawan, dan tumbal bayi dewasa. Pasti sangat lucu dan memuaskan. Melebihi Kang Nyiir. Tentang kehidupan dan kuliahku, aku tak peduli pada mereka. Kuanggap mereka sebagai Jaka Kending. Aku mengutuknya menggunakan liaran kekuatan sihirku karena sangat susah sekali mengutuk seorang yang baik hati dan suka maling. I like maling karena maling itu enak. Kerja sedikit namun keuntungannya banyak. Hanya punya modal mental yang kuat dan motivasi dari penulis bestseller. Salah satunya diriku dengan nama pena yaitu Paranormal yang masih jomblo. Selalu tinggal masa jomblo. Masa di mana membuatku hampir gila. Gila karena ini sama Tuhan. Gila karena tak ada yang bilang saya. Dan gila karena setan terkutuk yang selalu merayuku untuk selalu belajar dan mengerjakan tugas dengan sangat teliti. Itulah nasihat dosenku. Aku hanya menanggung mengiyakan, namun aku sebenarnya mengumpatnya. Aku selalu mengumpat si Jaka Kending